Halo semuanya, di video ini saya mau sharing ya update informasi tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Nah, saya akan bacakan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di konten saya sebelumnya yang membahas tentang konten berulang ini. Walaupun sudah saya jawab ya beberapa pertanyaan yang masuk di komentar tersebut, tapi akan saya uraikan lagi di sini biar lebih banyak teman-teman yang bisa mendapatkan informasinya dan semakin paham ya. Yang sudah terlanjur terkena konten berulang bisa tahu solusinya, kemudian yang belum terkena itu bisa semakin paham dan kemudian bisa menghindarinya. Oke teman-teman, yang pertama dari ilmu gaib ya, ini pertanyaan terbarunya. Beliau sudah memenuhi syarat untuk monetisasi ya, tentunya sudah 4000 jam tayang, kemudian sudah lebih dari 1000 subscriber, lalu ditolak karena konten berulang. Dan yang bikin bingung, beliau itu nggak dijelaskan konten video mana yang dimaksud sebagai konten berulang. Apakah harus diedit semua videonya, dibenerin? Lalu langkah selanjutnya setelah diedit harus bagaimana? Untuk masalah ini, masalah nggak dikasih tahu video mana, itu memang masalah semua teman-teman yang ditolak monetisasi karena konten berulang ya. YouTube setidaknya sampai dengan hari ini, sampai dengan video ini dibuat, kalau memberikan penolakan tentang konten berulang ini nggak pernah menjelaskan video mana yang harus diperbaiki. Oleh karena itu kita sendiri harus bisa meraba, bisa mengira-ngira video mana yang masuk kategori konten berulang. Nah dengan begitulah kita harus tahu sendiri ya, kita bisa memahami konten kita itu sumbernya dari mana, konten kita itu dibuatnya bagaimana ya, dan kita cocokkan dengan kebijakan monetisasi YouTube yang berkaitan dengan konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah teman-teman bisa baca lagi di sini di kebijakan monetisasi channel YouTube ya. Cari saja di Google, nanti masuk di bantuan YouTube, lalu di sini ada penjelasan lengkap tentang konten berulang dan juga konten yang digunakan ulang. Oke, di sini akan saya coba jelaskan sedikit ya tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang yang bisa kita pahami secara umum. Kita bisa masuk di bagian mematuhi kebijakan program AdSense ya. Oke, kita klik di sini, nanti di sini ada penjelasannya. Intinya kalau konten berulang itu adalah konten yang mirip ya, antara satu video dengan video yang lainnya yang ada di channel kita ataupun dengan channel yang lainnya. Sehingga penonton akan sulit untuk membedakan antara satu video dengan video yang lain. Nah, sedangkan tujuan dari kebijakan bahwa nggak boleh ada konten berulang ini adalah untuk memastikan ya ini, agar konten yang dimonetisasi itu dapat menghadirkan tontonan yang memikat dan menarik bagi penonton. Dengan kata lain, jika kebanyakan penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda, artinya channel Anda dapat diizinkan untuk dimonetisasi. Nah, sebenarnya kita harus bisa menghadirkan seperti ini teman-teman, di bagian ini ya, bahwa penonton itu bisa tertarik dengan video kita, kemudian bisa membedakan atau mendapatkan sesuatu yang beda antara satu video dengan video yang lainnya. Jadi walaupun ada hal-hal yang kita ulangi ya, seperti di sini ada intro, ada outro ya, kemudian ada konten-konten yang mirip, tapi di situ setiap videonya beda gitu. Intro, outronya sama ya, awalan dan akhirnya sama, tapi sebagian besar isi videonya itu beda ya. Itu boleh masuk dalam kategori video yang dianggap layak untuk dimonetisasi. Lalu misalnya juga ada konten mirip, tetapi di situ penjelasannya beda atau membahas karakteristik yang berbeda, itu juga boleh. Atau klip singkat ya yang menampilkan beberapa objek mirip, kemudian diedit menjadi satu dan juga disertai dengan penjelasan. Nah, itu juga bisa dimonetisasi. Nah, jadi berkaitan dengan konten dari channel Ilmu Gaib ini ya, kalau saya lihat channelnya, nah, saya memang belum menonton semua videonya, tapi kalau saya lihat beberapa video ya sekilas, itu konsepnya sama ya, ada narasi, kemudian ada footage-nya. Ini kayaknya diambil dari footage gratis ya, gambar bola dunia. Dan seperti ini juga, nih misalnya, ini beberapa sudah di blur ya. Awalnya saya lihat hampir semuanya seperti ini ya. Ada bola dunia, ini footage gratis. Nah ini kemungkinan akan masuk di dalam kategori konten yang digunakan ulang. Nah kalau kita melihat di sini, bagian konten yang digunakan ulang, ada kategori konten yang tidak layak untuk dimonetisasi, yaitu konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah mungkin saja footage atau video gratis yang diambil dari situs gratis itu sudah digunakan oleh banyak kreator lain. Sehingga ketika kita buat lagi
tanpa melakukan editing yang signifikan, maka itu bisa termasuk dalam kategori konten yang digunakan ulang. Nah, lalu solusinya bagaimana? Apakah harus di-blur semuanya? Ya, terpaksa kalau memang kita nggak bisa memastikan bahwa beberapa video atau salah satu video kita yang benar-benar konten berulang gitu ya, ya lebih amannya kita blur semuanya. Daripada nanti di-blur salah satu yang menurut kita itu pasti akan termasuk konten berulang, lalu diajukan lagi setelah 30 hari, ditolak lagi, itu kan akan membuang waktu lagi ya. Kita harus menunggu 30 hari lagi untuk mengajukan perbaikan lagi. Ya, jadi menurut saya kalau memang nggak tahu atau nggak yakin video mana saja yang termasuk konten berulang, ya mending di-blur aja semua videonya ya, di-blur semua videonya, kemudian setelah 30 hari dari waktu penolakan kemarin itu, bisa diajukan lagi monetisasi. Nah, masalah ngeblur video ini ada pertanyaan yang berkaitan nih dari Ikan Hias Mania ya. Nah, kalau di-blur, nanti penonton kita tidak bisa melihat video lagi dong Om. Terus bisa nggak video yang di-blur itu nanti kita normalkan kembali setelah selesai monet ya. Nah, tentu saja nggak bisa ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau melakukan blur video untuk sebagai upaya perbaikan setelah ditolak monetisasi karena konten berulang, bahwa sekali kita melakukan blur itu nggak bisa dikembalikan lagi. Dan apa sih tujuan kita melakukan blur video itu? Ya sebenarnya sama saja kita akan menghapus lah ya. Ya jadi kita sudah nggak menganggap video itu bisa ditonton lagi karena video itu dianggap sebagai konten berulang. Nah tapi kalau dihapus itu kan jam tayangnya akan hilang teman-teman. Misalnya tadinya sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalau video-videonya kita hapus ya semuanya atau yang termasuk konten berulang, maka jam tayangnya akan drop, akan hilang. Dan kita akan bikin video baru lagi untuk mengejar jam tayang. Jadi solusinya biar jam tayangnya nggak hilang, walaupun videonya memang termasuk dianggap saja hilang ya, karena sudah nggak bisa ditonton lagi, ya kita blur aja gitu. Jadi intinya sih sama aja kita menghilangkan video, menghapus video, tapi tanpa menghapus jam tayang. Sementara kalau benar-benar kita hapus, ya videonya terhapus dan jam tayangnya hilang. Begitu juga kalau di private ya. Nah ini ada pertanyaan juga tentang hal ini ya. Misalkan videonya di private ya, itu apakah bisa? Nah jawabannya ya bisa aja. Tapi kita melihat di sini teman-teman ya, di ringkasan persyaratan untuk kelayakan program partner YouTube, salah satunya yaitu memenuhi 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Nah, kita lihat di bagian waktu tonton publik yang valid ya. Apa yang dimaksud dengan jam waktu tonton publik yang valid? Nah, di sini teman-teman. Jadi, tidak semua waktu tonton itu diperhitungkan dalam jumlah minimum untuk kelayakan program partner YouTube. Ya. Jadi, apa saja yang dihitung sebagai waktu tonton publik yang valid, yaitu jam waktu tonton video yang ditetapkan sebagai publik. Artinya, untuk waktu tonton video yang dibuat secara pribadi atau privat, kemudian dibuat tidak publik, kemudian video yang telah dihapus, video yang diiklankan ya, kemudian video diputar di galeri story dan juga video singkat, serta live streaming yang tidak publik, dihapus atau tidak dikonversi ke VOD, maka itu tidak dianggap sebagai syarat untuk monetisasi. Oke ya, jadi untuk Bipop Media ini di privat bisa videonya, tapi sama aja dihapus itu. Videonya nggak bisa ditonton secara publik dan jam tayangnya juga nggak diperhitungkan lagi. Jadi sama saja dihapus, di private atau di blur. Tapi yang paling aman untuk jam tayang ya, jam tayangnya nggak hilang, ya kita blur aja. Nah jadi begitu ya teman-teman ya, untuk menentukan video mana yang harus kita blur ya kita tentu harus bisa memahami di sini masalah konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Dibaca lagi pelan-pelan mana yang termasuk kategori konten berulang dan mana yang tidak termasuk kategori konten berulang. Oke, saya akan jawab pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya background video kita itu pakai gambar yang diambil dari situs gambar gratis, apakah itu termasuk konten berulang? Ya, mungkin saja bisa termasuk konten yang digunakan ulang ya. Seperti tadi, misalnya gambar itu sudah digunakan oleh beberapa kreator lain, sudah dipakai untuk banyak video, dan kita makainya nggak menggunakan atau nggak melakukan editing yang signifikan, itu bisa saja termasuk konten berulang. Tapi nggak 100% ya, bisa saja bisa lolos ya, tapi ada kemungkinan untuk masuk konten yang digunakan ulang. Kalau misalnya mau cari aman, ya hindari saja. Tapi kalau misalnya mau coba-coba atau memang nggak ada pilihan lain, ya nggak masalah, pakai saja, nanti diajukan, barulah tahu jawabannya seperti apa. Dan yang terakhir nih ya, pertanyaan yang juga sering ditanyakan yaitu, kalau kita mengambil klip ya dari video panjang digunakan untuk video short, apakah itu termasuk konten berulang? Jawabannya tidak.
Ya, YouTube memperbolehkan kita menggunakan sebagian klip video panjang kita untuk dijadikan video short, itu nggak masalah. Dengan catatan ya kita mengambil di dalam channel yang sama ya. Di channel kita yang ada video panjang tersebut kita potong ya sebagian, dijadikan video short di channel yang sama. Itu nggak termasuk konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Ya, dengan catatan dari video panjangnya sendiri pun itu memang sudah aman ya. Bukan termasuk konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, jadi begitu ya teman-teman masalah konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Jadi buat teman-teman yang masih membuat konten sebaiknya bisa menghindarinya. Lalu yang sudah terlanjur terkena masalah konten berulang dan ditolak monetisasinya bisa diperbaiki, dicari dan juga nanti kemudian dihindari ya. Nah, kemudian catatannya ya buat teman-teman walaupun sudah lolos monetisasi, sudah diterima dalam YouTube Partner Program, bukan berarti kita bebas untuk mengupload konten semaunya ya. Tetap harus sesuai dengan kebijakan monetisasi YouTube, hindari konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.